Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Orlanda Iksani dari D4 Alih Kredit Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus soal komprehensif terkait beberapa fungsi-fungsi yang telah dipelajari di mata kuliah aplikasi spreadsheet. Selamat menyaksikan. Baiklah, marilah kita bahas soal komprehensif tersebut, di mana informasinya rumah kos CND berlokasi di Kota Padang. Kosan ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti parkiran, listrik dan air yang lancar, wifi dan lainnya. Rumah kos CND cocok untuk mahasiswi Kota Padang ataupun karyawati yang bekerja di Kota Padang. Hal ini didukung dengan lokasinya yang dekat dari kampus dan gedung perkantoran. Rumah kos CND juga dilengkapi dengan fasilitas kamar yang lengkap, seperti kamar mandi di dalam, lemari pakaian, meja, kipas angin, AC, TV, dan setiap kamar memiliki dapur dan jemuran pakaian masing-masing di belakang kamar. Terdapat dua tipe kamar, yaitu AC dan non-AC dengan harga yang berbeda. Rumah kos CND dapat disewa harian, bulanan, per 3 bulan maupun per 6 bulan. Berikut merupakan informasi tarif sewa rumah kos CND. Inilah daftar tarif sewa rumah kos CND. Selanjutnya, ini merupakan data dari mahasiswi atau karyawati rumah kos CND. Lalu berdasarkan data tersebut, maka pisahkanlah data mahasiswi atau karyawati tersebut dengan nama, tipe kamar, dan periode sewa. Untuk langkah yang pertama, mari kita buka Excel, di mana kita disuruh untuk memisahkan antara nama, tipe kamar, dan periode sewa dari data yang telah ada. Untuk langkah yang pertama, untuk kita pisahkan nama, yaitu dengan rumus sama dengan left dari datanya, yaitu di sini merupakan data B9. Selanjutnya find kurung koma terus data B9 tadi -1. Artinya carilah data yang di sebelah kiri ini dan temukan koma, lalu datanya ada sebelum koma yang pertama, maka ketemulah Afra. Selanjutnya rumus ini bisa kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari rumus tipe kamar, yaitu di mana di data tipe kamar merupakan di bagian tengah, maka kita menggunakan rumus sama dengan mid sama dengan mid, yaitu B9 find koma B9, 1 ditambah 1 find dengan B9 lagi find dengan B9, 1 ditambah 1 dikurang find B9, 1 dikurang -1. Artinya carilah data ini yang di tengah, yaitu temukan antara koma yang pertama dan koma yang kedua. Data tersebut berada di antara koma tersebut, maka didapatlah AC. Rumus ini juga bisa kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk rumus periode sewa, di mana periode sewa ini merupakan datanya yaitu sebelah kanan, maka kita pakai rumus sama dengan right B9 yaitu, dan len digunakan karena untuk menghitung semua karakter yang ada, maka kita gunakan line dari B9 dikurang dengan find temukan koma, terus B9 find B9, 1 ditambah 1. Artinya temukanlah data ini yang sebelah kanan, di mana dikurang dengan mencari koma yang ada, dan data itu ada setelah koma, maka ketemulah ini dapat menjadi periode sewanya bulanan, dan data ini dapat kita tarik ke bawah. Begitulah. Selanjutnya untuk yang kedua, diminta ternyata setelah dipisahkan terdapat nama mahasiswi atau karyawati yang tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Ubahlah nama tersebut sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dan setelah dipisahkan tipe kamar dan periode sewa, ternyata terdapat spasi atau lebih spasi pada awal kalimat. Perbaiki jugalah penulisan tersebut.
Nah, untuk yang ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu di mana terdapat nama yang tidak sesuai dengan ejaan seperti yang kita ketahui. Seperti ini harusnya Keisha, K harusnya huruf besar, dan Cantika ini harusnya tidak caps lock semua. Di sini kita dapat menggunakan sama dengan proper dari data nama tersebut. Kita bisa mentarik ke bawah. Selanjutnya terdapat spasi yang berlebih di awal. Untuk itu kita dapat menggunakan rumus sama seperti yang proper kurung trim digunakan untuk menghapus spasi, maka dapatlah rumusnya seperti itu dan dapat kita tarik ke bawah. Seperti yang kita lihat, sudah tidak ada lagi spasi di awal. Begitupun dengan non AC dan AC ini, atau yang disebut dengan tipe kamar ini digunakan dengan rumus trim untuk menghilangkan spasi yang berlebih. Selanjutnya untuk yang C, ibu kos ternyata salah menginput beberapa nama. Fatia seharusnya menjadi Fatia, Zana seharusnya menjadi Zalna, dan Cantika seharusnya menjadi Cantik. Maka perbaikilah nama tersebut. Untuk kasus ini, kita dapat menggunakan rumus di mana dapat menggunakan rumus sama dengan substitut dari nama yang salah tersebut, yaitu Fatia, di mana I kita ganti dengan Y, 1. Maka nama tersebut akan berubah. Atau kita juga bisa menggunakan rumus replace dari nama yang ingin kita ubah, yaitu pada karakter berapa. I merupakan pada karakter 5, makanya di sini 5, terus 1, Y, maka dapatlah menjadi Fatia. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yang D, rekaplah masing-masing tarif kos yang dipilih mahasiswi atau karyawati yang kos di rumah kos CND sesuai dengan informasi yang ada. Untuk kasus ini kita disuruh untuk merekap, di mana kita dapat menggunakan rumus lookup, di mana informasinya telah dikasih tahu di awal, yaitu ini merupakan tarif sewa kamar AC rumah kos CND, di mana ada tipe kamar AC dan non AC. Harian ini tarifnya, bulanan ini tarifnya, 3 bulan dan 6 bulan ini tarifnya. Untuk memindahkan berapa tarif tersebut, kita dapat menggunakan lookup sama dengan lookup dari ini D10, data yang ingin kita ambil, yaitu dari C3 sampai dengan F4, 2. Kenapa 2? Karena data yang ingin kita ambil yaitu yang di bawah ini, yang nomor 2, files. Selanjutnya untuk yang non AC, kita dapat juga menggunakan rumus lookup, di mana periodenya 3 bulan, dari datanya yaitu 3C sampai ke F5, 3 karena kita mencari data atau tarif sewa dari non AC yang berada pada data yang ketiga, makanya di sini 3, files. Begitulah seterusnya. Selanjutnya yang E, berapakah jumlah pendapatan yang didapat ibu kos dari sewa kamar AC dan non AC? Untuk kasus ini kita dapat menggunakan rumus
Untuk AC kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum if dari data yaitu C10 sampai dengan C27, B30 yaitu yang kita cari yaitu AC dari data yang akan kita jumlahkan yaitu E10 ke E27. Maka dapatlah hasilnya 21.060.000. Begitupun dengan untuk non AC, kita menggunakan rumus sama dengan sum if dari C datanya yaitu C10 ke C27, yang kita inginkan yaitu non AC, dan hasilnya yang ingin kita jumlahkan yaitu E10 sampai dengan E27. Maka dapatlah jumlah total pendapatan untuk non AC yaitu 16.650.000. Selanjutnya yang F yaitu karena bulan ini pemilik kos berulang tahun, maka pemilik kos memberikan diskon 2% untuk yang menyewa bulanan dan 4% untuk yang menyewa 3 bulan dan 6% untuk yang menyewa 6 bulan. Untuk kasus ini kita dapat menggunakan rumus yaitu kita dapat menentukan siapa-siapa saja yang mendapatkan diskon dengan cara sama dengan if D35 if ini D35, if D35 sama dengan bulanan, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Dan jika D35 sama dengan 3 bulan, maka dia akan mendapatkan diskon 4%. Dan jika D35 adalah 6 bulan, sama dengan 6 bulan, maka dia akan mendapatkan 6%. Jika tidak semuanya, maka 0. Dapatlah 2% untuk bulanan. Begitupun seterusnya ke bawah. Untuk itu kita dapat menentukan jumlah diskon dari masing-masing mahasiswi atau karyawati tersebut, di mana jumlah diskonnya berarti tarif sewa kita kali dengan diskon. Dapatlah hasil jumlah diskonnya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui berapa yang harus dibayar dari mahasiswi atau karyawati tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus tarif sewa dikurang dengan diskon. Maka inilah yang harus dibayar oleh mahasiswi atau karyawati di rumah kos CND. Selanjutnya, siapakah yang mendapatkan diskon yang paling banyak? Untuk mengetahui siapakah yang mendapatkan diskon yang paling banyak, kita dapat menggunakan rumus sama dengan indeks di mana indeks yang harus kita cari yaitu nama-nama tersebut, yaitu dari B34 sampai dengan B52, di mana yang match dengan lat karena kita mencari siapa yang paling besar dari G34 ke G52, G34 sampai ke G52,0 berarti yang persis sama. Maka didapatlah diskon yang orang yang mendapatkan diskon yang paling banyak, yaitu si Fatia. Selanjutnya yang H, setiap hari Sabtu Fatia tidak berada di kos karena pulang kampung. Jika Fatia masuk tanggal 19 Mei 2021 sampai 19 November 2021, berapa kali Fatia tidak berada di kos? Dalam kasus ini berarti kita mencari tahu berapa kali si Fatia tidak ada di kos, karena tiap hari Sabtu Fatia pulang kampung. Maka kita dapat menggunakan rumus, yaitu kita dapat membuat semua tanggal dari 19 Mei 2021 sampai dengan 19 November 2021. Lalu kita dapat menggunakan rumus sama dengan weekday. Weekday ini berarti untuk menentukan hari, dari B5.
4 ini berarti pada hari Rabu. Inilah ketentuannya: Minggu 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, Jumat 6, Sabtu 7. Karena Sabtu 7 berarti di huruf yang ketujuh lah Fathiyah tidak ada di kos. Maka untuk mencari jumlah total berapa kali Fathiyah tidak berada di kos, kita dapat menggunakan rumus sama dengan count if dari C5 sampai ke C189 tadi, di mana kita mencari angka 7, yaitu terdapat 26. Maka banyaknya Fathiyah tidak masuk kos yaitu pada setiap hari Sabtu, yaitu sebanyak 26 kali pada periode si Fathiyah ngekos di rumah kos CND. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, karena bisnis rumah kos CND semakin maju, setiap akhir tahun ibu kos yang saat ini berumur 30 tahun menabung sebesar 500.000 dan melakukannya selama 30 tahun. Bila bunga bank per tahunnya 8%, tidak ada pajak tapi dikenakan biaya administrasi bank sebesar Rp250 per tahun. Berapakah uang yang akan diperoleh ibu kos ketika beliau berusia 60 tahun? Untuk kasus ini kita dapat menggunakan rumus di mana diketahui ibu kos tersebut berusia 30 tahun, dia menabung setiap akhir tahun 500.000 dalam jangka waktu 30 tahun, dan bunga banknya per tahun yaitu 8%, tidak ada pajak, dan biaya administrasi 250 per tahun. Yang ditanya uang yang akan diperoleh ibu kos ketika berumur 60 tahun berapa. Untuk menghitung berapa uang yang akan diterima, maka dihitung dulu jumlah tabungan dan bunga yang akan diterima pada tahun 1. Sementara untuk mencari nilai bersih tabungannya, tabungan ditambah dengan bunga dikurangi dengan biaya admin. Yaitu untuk tahun pertama berarti umur ibu kos yaitu 31 tahun, tabungannya 500.000 setiap tahun dengan ADM setiap tahun Rp250. Untuk mencari tabungan, yaitu untuk tabungan dan bunganya berarti C, tabungan kita tambah dengan tabungan dikali dengan C16 dikali dengan C16, yaitu biaya bunga bank per tahun dikali dengan tabungan dikali dengan 500.000, maka dapatlah hasil 540.000. Untuk nilai bersih yaitu tabungan ditambah bunga kita kurangkan dengan ADM, maka dapatlah 539.750. Untuk tahun yang kedua berarti dari nilai bersih ditambah dengan C17 yaitu tabungan dikali dengan 1 ditambah bunga per tahunnya pangkat 1, maka dapatlah hasilnya yaitu 1.122.930. Begitulah rumus ini dapat ditarik ke bawah dan dapatlah hasilnya sebagai berikut. Dan dari tabel ini dapat diketahui bahwa uang yang akan diterima ibu kos ketika berusia 60 tahun adalah sebesar 61.144.613,20. Baiklah, sekian pembahasan terkait soal komprehensif terhadap kasus rumah kos CND dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dalam proses penyampaian, dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.